Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun munawwarun mu'attarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi para tuan guru, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, jajaran panitia, takmir masjid, dan aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkehendak, masih mentakdirkan, masih mengizinkan kula panjenengan saged rawuh di acara yang mulia, di acara yang istimewa, memperingati peringatan peristiwa yang luar biasa terjadi pada sosok yang termulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Habiban al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seberataan yang hadir, sedaya sing hadir angsal barokah Isra Mi'raj, insyaallah hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat di dunia bil maisara, kebutuhan dunia, urusan dunia, perkara dunia mudah, gampang, lancar semuanya insyaallah. Wa hajatil akhirati bil maghfirah, perkara akhirat, urusan akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Basa Jawa napa basa Indonesia, Bu? Sedayane Jawa tadi. Kula ngomong Jawa paham nggih. Tapi ngapunten kula Jawane kasar, Bu. Mboten apa-apa ta? Campur mawon nggih. Sak jeplake mawon nggih. Terus kesempatan ini kula ingin membahas perkara yang penting. Krana saged muwajahah kali panjenengan iki mboten gampang. Perjalanane angel. Suwe gak tutut turu ngelilir tangi turu maneh. Tutut. Kalau tahu jauhnya kayak gini, mendingan tadi malam saya datang nginep di sini ya. Jadi mumpung ketemu jenengan, kula ingin menceritakan, membahas perkara dua saja yang menurut saya penting bagi saya dan insya Allah penting dumateng panjenengan sedaya, insya Allah kanggo sangu
kanggo oleh-oleh mangke teng griya. Pertama bahas soal waktu. Sing kedua bahas tentang Isra Mi'raj. Alhamdulillah kula panjenengan iki tasih panjang umur sehingga kula panjenengan nemui waktu yang mulia, waktu yang terhormat, yaitu bulan Rajab, walaupun sudah detik-detik akhir. Ya, biasanya kalau sepak bola itu, apalagi kalau Liga BRI, kalau bapak-bapak suka lihat nonton bola Liga Indonesia itu, ya, itu akhir-akhir menit-menit terakhir itu biasanya banyak gol malah. Kira gitu. Kalau ngikut sing nggih ibu berarti ibu ini ningali bal-balan tau. Terus biasanya sing akhir niki krusial. Sing akhir niki biasanya umur nggih ngoten. Sing krusial niku akhire lek husnul mlebet surga, lek suul mlebet neraka. Nggih napa nggih? Husnul khotimah, akhir yang baik, bisa menghantarkan surga bila hisab, tanpa dihisab. Tetapi kalau su'ul khatimah, fal'iyadu billah, na'udzubillah min syarri dzalik, akhir yang tidak baik bisa menghantarkan ke neraka Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi semuanya, Allah. Walaupun kita Rajab ini sudah sisa berapa hari, 1-2 hari mungkin ya, salah nih kalau diundangi tanggalnya 2 tanggal ini dari coba 1 Rajab, tapi kalau dari Tugi yang penting ketemu nggih. Terus Rajab niki Bu, Pak, salah satu waktu yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hitungan bulan ini waktu ya, menurut Allah, menurut Tuhan kula panjenengan, kula muslim jenengan nggih muslim, nggadahi Rabb, nggadahi Tuhan, asmanipun sinten? Gusti Allah. Nggih, leres ta? Lah hitungan waktu niku menurut Tuhan kula panjenengan niku nggih sami wonten 12 napa mawon. Sumrat napa mboten jenengan? Pak, antuk ta, Pak? Lah niki mejane ngadepe teng mriku, bapake turu ngene. Saya lah ngadepe ngono. Nggih, Pak. Terus waktu niku Pak, menurut Tuhan kula panjenengan Gusti Allah nggih, niku nggih sami wonten 12. Napa mawon 12 niku? Januari nggih. Februari nggih, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, jenengan terus Bu. Katakan Bu. Rabiul Awal. Terus tak krungu Bu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan terakhir.
nanti masuk Muharram itu tahun baru iku jenenge Hijriyah. Pun ditinggalaken bunge. Krana niku hitungan menurut Tuhan kula panjenengan senes Januari Februari niki Masya Allah ngakune muslim gadai Tuhan pangeran Gusti Allah sampun dawuh waktu niku menurut aku nggih sami 12 tapi sanes Januari tapi Muharram so far seterusnya kok boten apal piye. Tapi nggih karena kehidupan kita itu hitungannya Masehi nggih dados nggih didamel juga nggih dipakai juga minimal niku seimbang Hijriah paham Masehi nggih paham damel apa kehidupan iki lho menjalani kehidupan nggih. Ojo Islam tapi ngertine Januari Februari akhirnya Hijriah gak ngerti tahun baru Hijriah kapan, gak ngerti lahirnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bingung akhirnya. Lah niki diajari kali pangeran wonten rolas. Nah rolas niku wonten papat jenenge Ashhurul Hurum, 4 bulan yang terhormat. Di antara 12 ada 4 bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, asmanipun Ashhurul Hurum. 4 bulan yang dihormati 3 urut, yang keempat mencetak jauh. Yang 1 sampai 3 napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nggih. Sing kepapat mencetak nang bulan Rajab. Waduh. Niki bulan Rajab, niki bulan sing dimulyakaken kali Gusti Allah. Lek sing jenenge Tuhan menghormati, apa meneh kula panjenengan selaku hamba sahaya. Kalau Allah Ta'ala saja menghormati bulan ini, maka kita selaku hambanya tentunya lebih wajib menghormatinya. Kita harus memuliakannya, kita harus mengagungkannya, karena Allah menghormati bulan ini. Dan itu walakinallaha yu'addimu ma yasha'. Tetapi Allah itu boleh mengagungkan apa yang Ia kehendaki. Nggih napa nggih? Sak kersane Gusti Allah, terserah Gusti Allah. Ya Allah itu mengagungkan apa yang Ia kehendak. Bahkan Allah istofa min khalqihi sofaya. Allah itu memilih dari makhluknya pilihan-pilihan yang dimuliakan. Contoh, Allah milih di antara malaikat sing paling mulia wonten malaikat Jibril. Allah milih saking menungso niki wonten sing dipilih dados rasul. Gimana nggih? Terserah Gusti Allah. Di antara manusia ini Allah memilih ada yang mulia, yaitu seorang rasul atau nabi. Allah memilih di antara ucapan, kula panjenengan saged bersuara, saged ngomong, nggih napa nggih, saged ngerumpi, nggih Bu? Oh. Bahkan binatang bersuara, pohon batangnya ketemu batangnya kena angin mengeluarkan suara. Di antara banyaknya suara, Allah memilih yang termulia adalah zikroh, adalah suara zikir kepadanya. Terserah Allah. Dan Allah memilih
di antara waktu semuanya yang paling dipilih, yang dimuliakan sama Allah, yaitu bulan Ramadan dan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang terhormat. Nah, dan Allah memilih di antara banyaknya malam, nggih, wonten malam Minggu, wonten malam Senin, wonten malam Sabtu, wonten malam Jumat, sing paling mulya sing dipilih kali Gusti Allah niku malam Jumat. Adapun hari yang dipilih sama Allah adalah hari Jumat. Walakinallaha yu'adzibu ma yasha. Terserah Allah mau mengagungkan apa yang Ia kehendaki, tetapi kita selaku hambanya tentunya juga harus menghormatinya. Dzalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hal itulah, dan siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, siapa orang yang memuliakan agama Allah, siapa orang yang meninggikan simbol-simbolnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, itulah termasuk bentuk takwanya hatinya panjenengan, Bu. Pak, kula panjenengan iku, Pak, nggih, diminta sama Allah, dituntut kan Gusti Allah supados kula panjenengan dados tiang-tiang kang muttaqin, menungso-menungso sing bertakwa, manusia yang bertakwa. Maksudnya bukan manusia yang pakai baju takwa, tetapi manusia yang hatinya bertakwa kepada Allah, sehingga memunculkan praktek atau lahiriah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Fa innaha min taqwal qulub, orang yang mengagungkan syiar Islam, simbol Islam, Allah, Rasulullah, Islam beserta syiarnya dan simbolnya ditinggikan, dimuliakan, itu pertanda sosok manusia yang bertakwa. Ciri-cirinya, makanya Allah Ta'ala memilih Rajab, padahal 4 bulan ini yang 3 urut, yang satunya mencetak jauh di bulan Rajab. Ada rahasianya. Rahasianya apa kok ditaruh di bulan Rajab? Supaya kita menghormati bulan Rajab, terbiasa menghormati bulan Rajab, terbiasa sampai ke Sya'ban, terbawa sampai ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kenyataannya nggih sae, nggih leres, nggih bener kenyataannya tiang muslim di mana saja kalau sudah menjelang bulan Ramadan niku semakin memuliakan agamanya. Nggih napa nggih? Dari artisnya sampai Stroke Marjani lho. Nih iklane agamis. Nggih napa nggih? Lha temenan iki, Bu. Mboten goro iki. Tenanan iki. Sampai tau lho TV ta. Sampai kadang lho nek singen niku zaman kula sik alit niku. Iklan itu dados soleh. Istilahnya soleh niku pas masuk Ramadan. Sekarang mboten, kadang 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, rupane ngamalno menghormati bulan Rajab tapi ya mboten semerati. Itu sirup marjan nggih iklane damel sarung. Nggih, mari ngoten teng masjid. Lek singin sehari pas Ramadan, tapi saat ini 2 bulan sebulan ya, tobat ya. Nanti artis-artis kalau Ramadan pakai kerudung, pakai hijab. Kenyataan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kita ini, ayo kesempatan tersisa-sisa Rajab ini kita mengikuti permintaan Allah, kita mengikuti anjuran Allah bil i'timar. Bil i'timar, napa niku i'timar? Memakmurkan. Makmur yang makmur. Napa nek sing makmur? Kehidupannya yang makmur.
Maksudnya banyak uang kan? Makmur kehidupan jenengan itu diisi dengan ibadah. Makanya Allah Ta'ala meneruskan ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Makanya jangan kamu berbuat zalim pada dirimu di saat itu. Di saat itu maksudnya sebagian ulama tafsir bilang 12 bulan kamu tidak boleh berbuat zalim. Sebagian yang lain mengatakan di saat itu 4 bulan yang dihormati kamu jangan berbuat zalim. Diambil dua-duanya, artinya kita gak boleh, boten boleh, gak boleh, dilarang berbuat jahat, berbuat zalim. 12 bulan gak boleh, apalagi di 4 bulan. Paham boten Bu? Bu, ngantuk tak Bu? Bu, zalim niku dilarang, jahat niku dilarang. Kapan? Selamanya dilarang. Kapanpun, di saat apapun, dalam keadaan apapun, selama setahun penuh dilarang kita berbuat zalim. Maksudnya terlebih apalagi pas 4 bulan ini jangan kamu berbuat zalim. Jangan kamu berbuat zalim. Napa niku zalim, Beb? Zalim niku bahasane gampangnya ngeten, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dikatakan zalim. Contoh niki tuya niki punyanya Habib misalkan, harusnya punyanya Habib tapi dikasih ke orang lain, itu zalim karena ini haknya saya. Niku zalim nih, menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Itu bahasa gampangnya. Kalau maksudnya kita ini diciptakan sama Allah untuk apa? Kula panjenengan diciptakan damel apa Bu? Damel ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya kita ini untuk ibadah. Sehingga kalau kehidupan kita tidak untuk ibadah, berarti kita menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Berarti wiritan tok sembahyang tok boten. Maksudnya ibadah itu aspek kehidupan kita, dari sosial kita, bermasyarakat kita, sampai hubungan kita kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Yang dagang jujur, yang ke sawah waktunya sholat tetap sholat. Dinapa nggih? Wonten majelis rawuh nggih, wonten masjid diramaikan. Napa malih masuk bulan Rajab nggih, sing semangat kita meriahkan syiar Islam, kita gelorakan dimulai saat ini sampai Sya'ban, apalagi puncaknya di bulan Ramadan ya. Kok wonten tiyang malah loyo bulan Rajab, malah loyo, malah lemes. Waduh, ojo-ojo iki sing takwa mek klambine tok. Ojo-ojo sing bertakwa klambine tok. Nggih, niki wayahe wong semangat nggih, kajenge Ramadan menyambut Ramadan kok malah loyo. Merekmu apa niku takwa niku? Coba sampean delok niku. Tingali niku. Mereknya apa nggih? Terus ngoten, niki kesempatan kula panjenengan untuk memakmurkan kehidupan kita dengan ibadah. Makanya para wali, para auliya wasolihin, para ulama niku ngajaraken kula panjenengan begitu masuk bulan Rajab banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten amalane kuwatan niku nggih. Cuman gak apa-apa wis, masih sisa rong dino sampean amalkan nggih, pagi hari, sore hari, 3 bacanya. Napa bacana kok? Maos napa? Sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. Kok panjang beb gak apal beb, asline mboten panjang, kula niru-niru lare-lare nom niku biasa pujian teng musala-musala lha ngoten. Niku jenenge napa? Sayyidul Istighfar, dibaca pagi hari 3, maghrib 3 kali, maka insyaallah lam tamassahun nar, api neraka tidak akan menyentuh tubuh pian. Artinya kada bakal masuk neraka, pasti selamat dari neraka. Terus tambahin lagi nopo? Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali habis subuh, habis maghrib. Nah, meskipun 2 hari, tidak apa-apa, amalkan. Siapa tahu nanti meskipun sedikit tetapi pas dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Nah, intinya monggo kula panjenengan memanfaatkan sisa akhir bulan Rajab ini, kita tingkatkan ibadah kita, makmurkan kehidupan kita dengan ibadah sebagai pemanasan menyambut bulan suci Ramadan. Tiang sing sakniki semangat ibadah, maka insya Allah di Ramadan nanti ibadahnya gampang, boten angel. Lek bulan Rajab biasa-biasa mawon, nggih masa bodoh, boyak, gak ngurus, maka Ramadan nanti juga gak bisa ibadah. Soro angel, sampean titeni. Sampean coba niki sisa rong dino nggih, sampean ibadah yang banyak. Tingkatkan ibadah jenengan. Nanti coba di Ramadan sampean gampang ibadah. Tapi orang yang Rajab ini slow, biasa, nggak ngurus, nanti Ramadan biasa dia. Jangan-jangan dia nggak puasa nantinya, malah nanti makan di warung bermasker. Jadi kalau Ramadan ada warung pakai masker warungnya, supaya nggak ketahuan ada yang makan. Biasa itu. Gimana bang? Nah, ini yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua soal Isra dan Mi'raj, terakhir nih, tapi dowo bu. Terakhir tapi panjang. Yang penting ada duhur buyar, oke. Kan sesuai ada duhur jam berapa? 1 jam lagi mas. Oh, tadi panitianya bilang kalau bisa ada duhur sudah selesai. Wah, masih lama padahal duhur. Berarti saya ceramahnya minimal setengah jam lagi bu. Masih sanggup mau boten jenengan? Temenan dah? Alhamdulillah. Pak, siap mau boten pak? Setengah jam lagi pak? Ya, sampean sumet rokoknya gak apa-apa pak, saya penting nyantol ilmu nih pak. Sumet terus. Yang penting ilmu nih melebet. Soal Isra Mi'raj, soal Isra dan Mi'raj penting. Ini loh, tulisannya apa nih? Dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan kualitas sholat dan kita makmurkan masjid menyambut Ramadan. Nggih, leres niku. Memakmurkan tadi sudah saya bahas. Yang belum saya bahas tentang sholat. Kenapa Isra Mi'raj identik dengan sholat? Karena perintah sholat niku yang menyebabkan terjadinya Isra Mi'raj. Biasane Gusti Allah lalek ngongkon ngeten-ngeten Jibril sing mudhun. Sedaya masalah zakat, haji sedaya, tapi masalah sholat Gusti Allah sing ngundang kiambak Kanjeng Nabi untuk rawuh datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi oleh-oleh perintah sholat. Mangkane
Isra Mi'raj iku identik dengan lah lek sing jarang sholat, sing males sembahyang, gak usah melok Isra Mi'raj, gak usah melu wis turu di omah wae, percuma. Temenan iki. Ngadakno peringatan Isra Mi'raj, Masya Allah. Ngundang Habib dari Jawa sampai gak perlu Hadramut diundang, dari Yaman diundang ya. Tapi sembayangi kocar kacir, amburadul, masjidnya sepi, cek ramean kuburan. Kuburan itu bukan saged dihitung, sampeyan hitung kuburan siji loro telu waduh gak hitung. Di masjid wis apal saking gampangnya. Gini oke. Ayo Pak, ini momen Pak. Saya jenengan kesempatan mulia ini, momen Isra Mi'raj ini kita bertobat kepada Allah bareng-bareng. Kula nggih tobat, jenengan nggih tobat. Kula nggih tobat, jenengan nggih tobat. Monggo sareng-sareng kula panjenengan cuman melihat Rasulullah saja. Ningali Kanjeng Nabi SAW repot-repot Isra Mi'raj untuk bawa perintah sholat, kok kita boyak, kok kita ini gak ngurus, kok kita ini masa bodoh, kok kita ini cuek, padahal ini masalah penting. Ayo kita tobat bareng-bareng, mulai sekarang rajin sholat. Apa sih Mas yo gak di masjid di omah minimal, ojo gak belas, ojo nang masjid di omah gak kok. Apa meneh Mas? Jangan diharap Habib itu ke masjid, dia di rumah aja nggak sholat deh. Ya Allah ya Allah. Soro, ya semuanya lagi soro Bu. Ini apa gitu? Konten Bu. Suaminya yang nggak sendiri. Konten insyaallah konten gitu. Setelah yang rajin sholat insya Allah. Ayo kita pulang nanti ya. Ada duhur kita niatkan mulai duhur ini saya akan menjaga sholat saya sampai kapan? Sampai mati. Kalau hidup saya menjaga sholat, setelah mati sholat yang akan menjaga saya sampai menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Wonten sing belo maki jenengan Bu, lek jenengan jogo sembahyang awwalu ma yuhasab yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sing dihitung, pertama sing ditakoni kali Gusti Allah mangke jenengan pertama ketemu Allah, yang pertama Allah tanyakan senes apa kabar, sehat? Enggak. Tapi yang ditanya adalah piye sholatmu? Nah, ayo sebelum kita menghadap Allah, kita perbaiki sholatnya. Mudah-mudahan pulang dari sini sholat kita semakin baik insya wis. Terus ya, wonten cerita niki, kalau ceritanya mawon cek jenengan ngantuk nggih. Cek dereng ngantuk, cek ngantuk, sing wis ngantuk cek tambah nyenyak tidurnya ya. Wonten cerita niki, cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kejadian yang sifatnya faja'ah. Bahasa Arabnya faja'ah, bahasa Indonesianya dadakan. Napa bahasa Jawane napa? Dadak ini. Dadakan. Ada yang Banjar kah di sini? Ada kah? Ada. Bahasa Banjarnya apa mendadak itu? Sungsung kah? Lain. Ujuk-ujuk Jawa Bu, piye sih jenengan iki Bu? Kula masih raine Arab ngeten Bu, tapi tak ngerti bahasa Jawa. Kalau Bu ngapunten Bu. Wis pokoke niku wis. Isra Mi'raj niki peristiwa yang sifatnya faja'ah. Faja'ah itu dadakan, tanpa ada perjanjian. Biasanya kalau akan terjadi apa-apa itu Allah memberi kabar terus menentukan waktunya. Tapi kalau ini faja'ah, dadakan, ujuk-ujuk. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk ke. Moro-moro. Enak-enak istirahat ngeten Kanjeng Nabi teng kasur ngeten lho.
Aduh, enak ngeleset Kanjeng Nabi di rumahnya. Tiba-tiba atapnya ini terbelah. Buka. Moro teko malaikat Jibril itu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril langsung mengajak Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj. Paham nopo mboten ceritane niki? Pak nyambung Pak nggih ceritane Pak nggih? Alhamdulillah. Tapi sebelum diajak naik burung, nggih, Nabi Muhammad dioperasi terlebih dahulu. Dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadinya proses pembelahan dadanya Rasulullah itu bukan sekali tapi 4 kali. Yang pertama ketika Rasulullah masih kecil, ketika ada di Bani Sa'ad. Yang kedua ketika Rasulullah masih umur 10 tahun, dioperasi juga sama Jibril. Yang ketiga saat Rasulullah diutus jadi nabi, umur berapa berarti? Diutus jadi nabi umur berapa Rasulullah? 40. Nah, makanya belajar Bu ya, bapak-bapak belajar ke guru, belajar ilmu agama ke guru supaya kita semakin kenal dengan Rasulullah, supaya kita lebih ngerti ilmu agama. Kalau ada majelis wonten guru, datang Habib ngajarkan ilmu, jenengan datang ikut dengarkan ilmu supaya bertambah pengetahuan wawasan keagamaannya. Nggih napa nggih? Ojo nggih ora kepanggih. Nggih. Terus sing ketelu dibelah dari Rasulullah saat Rasulullah mau kita. Saat Rasul diutus dari Rasul. Yang keempat saat mau berangkat Isra Mi'raj dibelah dadanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, dioperasi. Loh, biasanya orang dioperasi itu sakit, dioperasi supaya sembuh. Nggih napa nggih? Rasulullah dibelah dadanya, diambil bahasanya kotoran. Kemudian dimasukkan nur ilahi, nur rabbani, cahaya ilahi, cahayanya Allah dimasukkan ke dalam dadanya. Tetapi itu secara bahasa mengambil kotoran yang ada di dada Rasulullah. Itu secara bahasa. Ulama menjelaskan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Rasulullah tidak diambil kotorannya karena di dalam hati Rasulullah tidak ada kotoran sama sekali. Justru malaikat Jibril mengoperasi dadanya Rasulullah untuk menambah cahaya yang sudah ada, ditambahi supaya semakin terang, supaya semakin bertambah cahayanya Allah di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ulama yang lain menjelaskan begini, lebih logis, lebih logika, masuk di akal, lebih rasional. Kita kan tahu, kata ulama ini, sebagai ulama mengatakan Rasulullah diutus apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, dawuhipun Gusti Allah dalam Al-Qur'an, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Pertanyaannya, kasih sayang untuk alam semesta, apa itu alam semesta? Sumerak nopo mboten? Lek sumerak jawab, lek mboten mingkem. Kula sing jelasaken. Sampeyan ngertos alam semesta niku napa, Pak? Pak, alam semesta niku napa, Pak? Bu, alam semesta napa, Bu? Alam semesta niku nggih alamun, bahasa Arab, bahasa Indonesianya alam. Alam niku kullu ma siwallah, sedaya kang selain Gusti Allah.
Yang selain Allah itu namanya alam atau makhluk. Makhluk niku sesuatu yang diciptakan. Khalik yang menciptakan, berarti khalik niku Gusti. Makhluk niku sing diciptakan termasuk surga, termasuk neraka, termasuk barzakh, mahsyar, bumi, galaksi, manusia, jin, binatang, tumbuhan, gunung, laut, bumi, sedaya niku asmanipun makhluk. Nah, Rasulullah diutus untuk kasih sayang ke seluruh makhluk, tidak pandang bulu, tidak pandang Disinilah ulama mengatakan, makanya kasih sayangnya Rasulullah itu kan ke semuanya. Makanya bahkan setan, bahkan asyaiton yang sudah dilaknat sama Allah terkena kasih sayang welas asih pun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kena. Makanya Jibril itu mengeluarkan dari dadanya Rasulullah, itu kata ulama, nasib atau haddus syaiton fi rahmati Rasulullah SAW, bagiannya atau haknya setan untuk mendapat welas kasihnya Rasulullah diambil sama malaikat Jibril supaya setan tetap dilaknat sama Allah. Lihat, ini yang paling membuat saya menarik. Setan saja mendapat rahmatnya Rasulullah, hanya saja diambil itu bagiannya. Apalagi panjenengan Bu, apalagi panjenengan Pak, yang berjam-jam dari pagi sampai sekarang duduk hanya karena cinta kepada Rasulullah, hanya demi Rasulullah. Apalagi jenengan muslim, jenengan sholat, dan jenengan iman dan Islam dan takwa sampai yang jaga sampai jenengan mati, insya Allah wajib hukumnya jenengan dapat welas kasih pun Kanjeng Nabi. Wajib dapat, bukan mudah-mudahan lagi, tapi wajib dah. Setan saja sebenarnya terkena welas kasihnya Kanjeng Nabi, apalagi jenengan yang muslim, apalagi jenengan umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Itu poin pertama, masih belum yang kedua, ketiga, keempat, bisa sampai asar nanti. Betul apa? Alhamdulillah, jenengan apa? Kula niki seneng kali jenengan, terutama para ibu-ibu niki. Semangat lek majelis, semangat bapak-bapak, semangat juga cari rezeki ini lah. Biar yang ibu-ibu aja yang belajar, saya tak cari rezeki. Enggak gitu juga, Pak. Tetap Pak hadir majelis, datang ke guru Pak, dibagi waktunya. Yang kedua, saat Rasulullah berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu Isra namanya. Dari Masjidil Aqsa ke langit bertemu Allah, itu Mi'raj namanya. Sebelum bertemu Allah, di tengah jalan bertemu dengan kejadian-kejadian yang hebat, kejadian-kejadian yang aneh. Pertama, ketemu orang laki-laki nyandar pakai bantal. Nabi Muhammad saat naik buruk sama Jibril di tengah jalan ketemu orang laki-laki nyandar. Di sininya ada bantal, di sebelah kirinya ada bantal. Ini orang kalau nyandar ke sini lihat gini senang, tapi kalau ke sini ke kiri nyandar ke kiri lihat ini sedih, nangis. Rasulullah bingung, man huwa ya Jibril? Siapa itu hai Jibril? Maka Jibril mengatakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah Nabi Adam, orang tuanya manusia semuanya. Jenengan iki nggih duriyae Nabi Bu. Duriyae Nabi sinten? Nabi Adam nggih. Kula jenengan iki sami-sami duriyah nggih. Kula duriyae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenengan duriyae nggih sami duriyae Nabi, tapi Nabi Adam alaihissalam. Kula jenengan nggih termasuk sedulur nggih, padha-padha anak putune Nabi Makanya Nabi Adam iku lek ngeten delok anak putune sing mlebu surga seneng, tapi lek pas ngeten delok anak putune mlebu neraka nangis. Nabi
Nabi Adam, itu yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, Rasulullah melanjutkan perjalanannya, melihat ada orang nanam padi, nanam apa? Nanam padi. Di sini ada yang petani nggak? Orang sing petani beli. Sedaya ini petani tak? Sami berarti. Kulo jenengan ini sama-sama petani, Bu, Pak. Hakikatnya kulo jenengan ini petani, menanam dengan tujuan untuk panen, menanam amal tujuannya nanti supaya panen pahala di akhirat. Nggih napa nggih? Atau sami kulo jenengan ini nggih sami-sami petani. Bedane jenengan teng sawah, kulo nggih teng masjid, teng mushola, teng majelis, teng pondok ngajar. Nah niku Rasulullah saat perjalanan Mi'raj melihat ada orang yang bertanam, menanam padi. Mari ngoten, gak suwe berbuah, terus dipanen sampai habis. Sudah habis, muncul lagi buahnya, panen lagi, semuanya sudah dipanen, muncul lagi, panen lagi. Begitu seterusnya, sekali tanam berkali-kali Pak. Jangan ngoten ta, Pak, lek teng sawah nandur sekali panennya berapa kali, Pak? Loh, nandur sekali panen 2 kali. Nandur sekali panen sekali, mau panen lagi nandur lah. Kan gitu, bisa nandur sekali panen berkali-kali bisa. Wah, ajaib kalau bisa. Langsung viral nanti. Ditahai. Nah, misalkan Rasulullah melihat aneh loh, Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa itu wahai Jibril? Kok nanamnya sekali, panennya berkali-kali? Enaknya. Maka Jibril mengatakan, haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala tudha'af lahumul hasanah bisab'i mi'ati di'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang ya apa caranya? Dirinya bisa dekat dengan Allah. Berjuang kayak apa caranya? Supaya dirinya bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Makanya dia begitu mendengar ada masjid dibangun, dia kasih semen walaupun 5 sak. 5 sak ini jenengan ngasihnya sekali, tetapi itu doaf dilipat gandakan 700 kali. Itu digambarkan seperti orang yang sekali tanam berkali-kali Pak. Jenengan nanam sekali panennya 700 kali, yaitu jenenge rezeki nomplok. Makanya ayo yang berjuang jalan Allah, ada masjid, ada pondok, ada pesantren, kasih. Ada majelis untuk agama, untuk di jalan Allah, jenengan kasih walaupun semampu jenengan. 1.000 kah, 10.000 dihitung jenengan kasih sekali, maka dilipat gandakan 700 kali. Alhamdulillah. Akhirnya Rasul melanjutkan perjalanan lagi. Masih sanggup kan ini? Sanggup, mau sanggup? Lanjut mau terus? Lanjut berarti ya. Sing semangat beri khusus ini mboten suara. Lanjut mau terus Pak? Sampai sunat roke gak apa-apa wis. Asline gak oleh Pak, saking gak apa wis. Sing penting ilmunya masuk Pak. Ilmu kalau sudah masuk baru bisa diamalkan. Kalau gak masuk piye kate ngamalne? Dia ngomongin. Nah, akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan. Wa wajada rihan thayyibatan. Rasulullah saat berjalan naik buruk, di atas buruk sama Jibril, tiba-tiba mencium bau wangi, mencium aroma yang sangat wangi. Rasulullah saking wanginya bingung sampai Rasulullah ini.
Mahadi roiha ya Jibril. Ini aroma wangi apa wahai Jibril? Kok enak banget? Bu, biasanya kalau aroma harum itu bikin senang atau bikin susah? Bikin senang kan? Biasanya maulid, pengen Isra Mi'raj, mandi yang segar, pakai minyak wangi, gitu bagi. Terus biasanya pakai pengharum ruangan berupa dupa, gitu bagi, biar wangi. Senang karena membahagiakan. Lapar, perutnya lapar, ibu-ibu lapar, bapak-bapak lapar ya. Petengin luwe karena surokokan ini. Ya, gak pingin rokokan. Dereng madang, Bet. Mantune madang saya, Bet. Kretek sanggup, Bet. Saya ini masih omil, melu tetep ndas ya. Kira, terus ah. Luwe itu nih, perutnya lapar, pengen makan. Terus melihat ada makanan enak, dilihat ya Allah enaknya makanan ini lezat, tapi begitu dekat baunya busuk, gimana? Piye? Semaput langsung. Jadi aroma wangi menandakan adanya satu kebahagiaan. Rasulullah bingung, Jibril ini bau wangi apa? Aroma wangi apa? Maka Jibril mengatakan, hadihi raihatu Masyitah binti Fir'aun wa auladiha. Ini aroma wanginya seorang wanita dan keluarganya yang menjadi tukang sisir anaknya Fir'aun. Yang tahu Fir'aun, jenengan Sumerap Fir'aun, pernah dengar, pernah kenal di mana? Nanti kepanggil lah. Pernah ketemu Fir'aun? Hah? Pernah? Jangan salah loh ya, zaman sekarang mulai banyak Fir'aun. The next Fir'aun. Jangan salah ya. Jadi Fir'aun ini zaman dahulu adalah seorang raja yang sombong, raja yang jahat. Saking sombongnya dia mengaku Tuhan, minta disembah. Kalau ada yang tidak menyembah dia, bisa-bisa dibunuh, dipenjara dan dibunuh. Biasanya raja itu punya pelayan banyak, sampai anaknya pun punya pelayan. Fir'aun ini punya anak perempuan masih kecil. Anaknya perempuan ini punya tukang sisir. Tukang sisirnya ini wanita. Saat tukang sisirnya ini menyisirkan anaknya, rambutnya disisirin, nggak sengaja sisirnya itu jatuh. Nggak sengaja sisirnya jatuh. Biasanya kalau jatuh itu refleks. Bahasa Jawanya itu nggak salah lata gitu. Kan mau tenan tiang lata kan mau tenan. Lek tiang sing sae rajin majelis, rajin masjid, rajin sembahyang, ya kesandung latane nopo? Ya Allah. Ngene nggih. Kesandung astagfirullah. Ya kan? Aja kan? Tapi lek tiange mboten sae, sobo pasar. Nah, uripe di pasar tok tangi turu sampai turu di pasar. Mari ngono kesandung, kira-kira nopo jeplake? Hah? Kira-kira nopo? Ojo bisa. Bahaya ini sebenarnya. Sama. Jadi Masyitonya bintu Fir'aun ini, tukang sisir anaknya Fir'aun ini, saat nyisiri sisirnya jatuh. Akhirnya dia refleks lata, ngomongnya begini, refleksnya latanya, Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah celaka Fir'aun.
tukang sisirnya ini pas sisir jatuh, refleks lata dia. Bismillah, celaka Fir'aun di depan putrinya Fir'aun. Di depan putrinya Fir'aun. Akhirnya putrinya Fir'aun ini kaget. Awalagi Rabbun ghairu abi. Kamu punya Tuhan selain ayahku. Bayangkan kalau jenengan gimana posisinya saat itu. Boten kok. Jadi anake rojo keliru disampaikan. Urusan itu enggak ada apa-apa, kamu salah dengar, enggak ada. Kalau kita gitu, apalagi anak kecil kasih permen, gini bang, ini tukang sisir wanita ini, wanita hebat. Boten kok jenengan bu, jenengan, bapak sedako 5.000 pak, kayak tuku tomat lumayan pak. Boten bu, buyang jenengan ngamuk kalau bojone sedako 5.000 ngamuk, kok mek 5.000 50 ta. Nggih Bu, saking hebatnya sedako ini. Akhirnya wanita ini tukang sisirnya bilang apa? Naam, iya. Ada. Saya punya Tuhan selain abimu, selain bapakmu. Saya menyembah Tuhan. Akhirnya anaknya ngomong, "Afa'ukhbiru bidzalik abi." Oh, saya bilangkan ke ayah saya laporkan ke ayah saya. Kalau jenengan, kalau kita gimana? Jangan. Ini. Kalau kita gitu, sini saya berikan es krim 50.000 yang banyak, yang penting jangan dilaporkan ke ayahmu ya. Kalau kita gitu, nyogok. Tapi ini dia bilang, belum anak kecil tetap naam, nggih. Kamu laporkan saja ke ayahmu, gak apa-apa. Akhirnya dilaporkan sama anaknya. Ayah, ini ternyata tukang sisirku ini menyembah selain kamu. Dia punya Tuhan selain engkau. Dia tidak menyembah kepadamu. Mata Fir'aun. Fir'aun ngamuk. Akhirnya dipanggil itu si wanita tadi, dipanggil, dimarahi, bahkan diancam, inni qatilukuma, aku akan bunuh kamu. Akhirnya apa kata wanita ini? Perempuan ini bilang apa di hadapan Fir'aun? Saat ditanya sama Fir'aun, apakah kamu punya menyembah selain aku? Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Apa kata wanita ini? Jawabannya lebih keras, jawabannya lebih ekstrim dibandingkan jawab anaknya tadi. Apa? Naam, Robbi wa rabbuka Allah. Iya Fir'aun, betul, aku punya Tuhan, bahkan Tuhanku dan Tuhanmu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngamuk akhirnya Fir'aun, ya wajar. Akhirnya singkat cerita, wanita ini punya anak dua laki semuanya. Yang satu sudah gede umur 11 tahun, yang adiknya masih umur bayi disusui. Akhirnya dipanggil semuanya sama Fir'aun, kalian saya akan bunuh karena kamu tidak menyembah kepadaku, kata Fir'aun. Apa kata si wanita tadi? Kata wanita tadi bukan minta maaf. Wanita tadi gak minta maaf. Saya minta maaf Fir'aun, saya menyesal, enggak. Dia tidak begitu. Bahkan wanita tadi mengatakan, ihsana minka ilaina in qataltana an taj'alna fi baitin wahid fatadfinana fihi jami'an. Bahkan wanita tadi mengatakan, Fir'aun, saya minta berharap baik. Saya berharap kamu masih punya kebaikan. Kalau kamu memang masih punya kebaikan, tolong kalau kamu membunuh saya dan keluarga saya, bunuhlah saya di tempat satu yang menjadi satu, supaya kami terkuburkan bareng-bareng. Kaget Fir'aun, tambah marah. Akhirnya Fir'aun buat wajan gede. Fir'aun buat wajan, dikasih air, dikasih minyak, dipanaskan dengan api sampai mendidih. Akhirnya yang pertama dilempar siapa? Anaknya yang paling gede, anaknya yang umur 11 tahun dilempar, mati. Akhirnya ditanya sama Fir'aun, sudah kamu bertobat? Nah bahasa itu, menyerah, kamu mau menyembah saya? Tidak,
akhirnya suaminya dilempar, biar mati. Akhirnya sisa anaknya yang bayi ini yang digendong masih nyusu. Ayo, mau nyembah saya? Tidak, saya lempar lo. Bingung akhirnya ibunya ragu-ragu. Gimana? Kasihan kalau dilempar masih menyusu. Bingung dia, sempat mau menyerah. Akhirnya subhanallah, bayi tadi itu bisa ngomong akhirnya. Bayi tadi bisa ngomong. Apa ngomongnya? Ya ummah, ga'i wala tataga'asi fa innaka 'alal haq. Wahai ibunda, kasih, berikan jawaban. Jangan kamu tunda, jangan kamu ragu. Kasih saya untuk dilempar. Gak apa-apa. Fa innaki 'alal haq, karena kamu berjalan di atas kebenaran. Kamu memang dalam kebenaran. Jangan takut, jangan ragu. Akhirnya anak kecil bayi tadi diambil sama Fir'aun, dilempar sama ibunya juga. Mati semuanya, mati semuanya di tempat tadi. Akhirnya harumnya sampai memenuhi pada mahsyar, sampai di galaksi yang menjadi tempat lewatnya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Baunya wangi semerbak. Artinya di dalam berjuang mempertahankan keyakinan, menomorsatukan Allah, menjaga aturan Allah, peduli akan agama, menjaga agama kita, ibadah kita lebih memilih Allah daripada yang lain, itu akan menghasilkan hadiah yang besar, aroma yang wangi nanti di akhirat nanti akan mencium aroma wanginya. Jadi jangan baru sedikit saja agama sudah dikorbankan. Ini lihat wanita ini, meskipun perempuan ancamannya dibunuh, bukan dia saja, orang yang dicintai suaminya, anaknya masih kecil dibunuh, dia tetap memilih Allah SWT, tetapi hadiahnya besar, dia masuk surga dan dihormati dan aroma wanginya semerbak di akhirat. Ayo kita berusaha, ini pelajaran penting dari Isra Mi'raj. Artinya, ayo jangan sedikit saja kita sudah korbankan agama. Ya, baru ke pasar dapat untung baru 100.000 saja, meninggalkan sholat. Ya Allah. Ya, baru melihat TV, melihat sinetron, artis-artis itu kayaknya cantik ya, nggak pakai hijab. Baru gitu aja lepas hijab. Ya Allah. Belum diuji dengan ujian yang berat, sudah agama dikorbankan. Bagaimana bisa mendapatkan kehormatan dari Allah? Ayo, pelajaran dari Isra Mi'raj. Sebenarnya Rasulullah itu banyak kejadian-kejadian yang ini, cuman kayaknya jaringan sudah mulai ada yang pingsan di belakang kayaknya. Jadi banyak, mungkin sedikit pelajaran yang terpenting yang bisa kita dapat adalah pertama, kita menghormati apa yang dihormati Allah. Kalau Allah memuliakan sesuatu, kita juga memuliakannya, bukan justru menghinakannya. Yang kedua, kita momen Isra Mi'raj ini kita jaga sholat kita perbaiki sholat kita. Kemudian juga dari Isra Mi'raj ini ada pelajaran yang terpenting, bahwa kasih sayang Rasulullah amatlah besar, sehingga kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Rasulullah. Semangatlah beristighfar dan bertobat, kamu akan dapat rahmat tersebut. Yang terakhir, berjuanglah di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah. Kamu sedekah ya jariah, maka kamu akan mendapatkan manfaat yang berlipat ganda. Sekali keluar dilipat gandakan 700 kali. Dan yang terakhir, kamu menjaga keimanan kamu, yang jenengan jaga imannya kepada Allah, takwanya hanya kepada Allah, maka insya Allah mendapat aroma yang wangi di akhirat nanti, sehingga insya Allah akan dimuliakan, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di peristiwa Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, mendapat barokah dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pulang dari sini, pulang ke rumah membawa barokah, betoh berkah. Napa niku berkah? Berkah niku jenengan wangsul saking mriki wonten perubahan semakin baik. Ilmu yang jenengan dengar tadi, ilmu yang jenengan dapat, jenengan mau mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan,
bikin kenyang saja. Itu ya berkah, tapi berkah yang dimaksud yang paling penting adalah barokah yang bisa merubah kehidupan kita semakin baik. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sama Allah dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah dan wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita, merawat kita sampai kita baik, sampai kita sukses sempurna, dan sehingga mudah-mudahan kita diberikan kehidupan yang terhormat, kehidupan yang mulia sampai matinya mati dalam keadaan mulia, mati husnul khatimah, meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kuburannya menjadi singgasana. Kuburannya secara kasat mata gelap, warnanya hitam, sempit, tetapi sejatinya, hakikatnya itu adalah istana, adalah taman-taman surga sebelum dia masuk surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kuburan kita terang benderang nanti. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa diperhitung-hitungkan lagi. Ya mudah-mudahan kita sukses semuanya melewati jembatan Sirat yang lebih tipis dari satu helai rambut, lebih tajam dari pedang, membentang di atas neraka jahanam, sulit, soroh, ngalih, abot melewati jembatan Sirat. Mudah-mudahan insyaallah barokahnya kumpul seperti ini, sukses semuanya, selamat masuk surga insyaallah lengkap, kumpul semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, semua orang yang kita cintai seperti ini lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Niki mawon saking kula ngapunten ingkang ageng menawi wonten kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Terima kasih matur suwun ingkang ageng jenengan mendengarkan, menyimak dan menunggu kula sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Jazakumullah khairal jazaa.